Annyeonghaseyo 여러분. Halo teman-teman semua. Saya Disa Sem dan juga Ergan Sem yang akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Di video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang huruf Korea, yaitu Hangul. Bagaimana sih sejarah asal mula Hangul dibuat? Awalnya, di Korea saat zaman Joseon, huruf yang digunakan adalah huruf dari Cina yang disebut dengan Hanja. Lalu, dikarenakan huruf Hanja sangat banyak, rumit, serta sulit dipelajari, rakyat Korea pada saat itu banyak yang tidak bisa membaca. Oleh karena itu, pada tahun 1443, Raja Sejong dan para ilmuwan lainnya membuat sistem alfabet Korea yang sesuai untuk melambangkan bunyi bahasa Korea serta mudah dipelajari. Sistem alfabet ini disebut dengan Hangul. Saat Hangul diciptakan, Hangul disebut dengan Hummin Chongeum, yang berarti bunyi tepat untuk mengajari rakyat. Hangul memiliki 40 buah alfabet yang terdiri dari 19 buah huruf konsonan dan 21 buah huruf vokal. Huruf vokal dibagi menjadi dua macam, yaitu 10 vokal dasar dan 11 vokal perluasan. Vokal dasar pertama yang akan kita pelajari adalah A. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. A. Sedangkan cara penulisannya adalah tarik garis ke bawah, lalu beri garis kecil di sebelah kanan. Yang kedua adalah Ya. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Ya. Cara penulisannya, tarik garis ke bawah, lalu beri dua garis kecil di sebelah kanan. Yang ketiga adalah O. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. O. Cara penulisannya, tarik garis ke bawah, lalu beri garis kecil di sebelah kiri. Yang keempat adalah Yo. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Yo. Cara penulisannya, tarik garis ke bawah, lalu beri dua garis kecil di sebelah kiri. Yang kelima adalah O. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. U. Cara penulisannya, tarik garis kecil ke bawah, lalu tarik garis yang lainnya ke sebelah kanan. Yang keenam adalah Yo. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Yu. Cara penulisannya, tarik dua garis kecil ke bawah, lalu tarik garis yang lainnya ke sebelah kanan. Yang ketujuh adalah U. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. U. Cara penulisannya, tarik garis ke sebelah kanan, lalu beri satu garis kecil di bawahnya. Yang kedelapan adalah U. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Yu. Cara penulisannya, tarik garis ke arah kanan, lalu beri dua garis kecil ke bawah. Yang kesembilan adalah E. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Cara penulisannya gampang banget nih, tinggal tarik garis ke kanan, lalu jadi. Dan yang terakhir di vokal dasar adalah I. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. I. Cara penulisannya, tarik satu garis ke bawah, dan jadilah I.
Vokal perluasan adalah vokal yang terbentuk dari gabungan vokal dasar. Vokal perluasan pertama yang akan kita pelajari adalah E. E adalah vokal yang terbentuk dari gabungan vokal A plus I. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. E. Sedangkan cara penulisannya adalah tarik garis ke bawah, lalu beri garis kecil di tengah, setelah itu tarik garis lagi ke bawah. Yang kedua adalah Y. Y adalah vokal yang terbentuk dari gabungan vokal Ya plus I. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Y. Cara penulisannya, tarik garis ke bawah, lalu tarik 2 garis kecil di tengah, setelah itu tarik garis ke bawah. Yang ketiga adalah E. E adalah gabungan vokal O plus I. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. E. Cara penulisannya, tarik garis kecil ke sebelah kanan, lalu tarik 2 garis ke bawah di sebelah kanan. Yang keempat adalah Y. Y adalah gabungan vokal Yo dan I. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Y. Cara penulisannya, tarik 2 garis kecil ke sebelah kanan, lalu tarik 2 garis ke bawah di sebelah kanannya. Yang kelima adalah Wa. Wa adalah gabungan vokal dari O plus A. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Wa. Cara penulisannya, tarik garis kecil ke bawah, lalu tarik garis yang lainnya ke sebelah kanan. Setelah itu, tarik garis ke bawah di sebelah kanan, lalu beri garis kecil di sebelah kanan. Yang keenam adalah W. W adalah gabungan vokal dari O plus E. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. W. Cara penulisannya, tarik garis kecil ke bawah, lalu tarik garis yang lainnya ke sebelah kanan, lalu tarik garis ke bawah di sebelah kanan, beri garis kecil di tengah, lalu tarik garis lagi ke bawah di sebelah kanannya. Yang ketujuh adalah W. W adalah gabungan vokal O plus I. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. W. Cara penulisannya, tarik garis kecil ke bawah, lalu tarik garis ke sebelah kanan, setelah itu tarik garis ke bawah. Yang kedelapan adalah Wo. Wo adalah gabungan vokal U plus O. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Wo. Cara penulisannya, tarik garis ke sebelah kanan, lalu beri 1 garis kecil ke bawah. Setelah itu, tarik garis kecil ke sebelah kanan, lalu tarik garis ke bawah di sebelah kanannya. Yang kesembilan adalah W. W adalah gabungan vokal U dan E. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. W. Cara penulisannya, tarik garis ke sebelah kanan, lalu beri 1 garis kecil ke bawah. Lalu, tarik garis kecil ke sebelah kanan, lalu tarik 2 garis ke bawah di sebelah kanannya. Yang ke-10 adalah Wi. Wi adalah gabungan vokal dari U dan I. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Wi. Cara penulisannya, tarik garis ke sebelah kanan, lalu beri garis kecil ke bawah. Setelah itu, tarik garis ke bawah di sebelah kanannya. Dan yang terakhir adalah Ei. Ei adalah gabungan vokal E dan I. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Ui. Cara penulisannya gampang banget nih, tinggal tarik garis ke kanan, terus tarik 1 garis ke bawah. Jadi deh.
Huruf konsonan juga dibagi menjadi dua macam, yaitu 14 konsonan dasar dan 5 konsonan ganda. Konsonan dasar yang pertama adalah giok. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Ku. Cara penulisannya, tarik garis ke kanan lalu belokkan ke arah bawah. Yang kedua adalah nian. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Nu. Cara penulisannya, tarik garis kecil ke bawah, lalu belokkan ke arah kanan. Yang ketiga, diget. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Tu. Cara penulisannya, tarik garis ke kanan, lalu tarik garis yang lainnya ke arah bawah, dan belokkan ke arah kanan lagi. Yang keempat adalah real. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Du. Cara penulisannya, tarik garis ke kanan, lalu belokkan ke bawah, tambah 1 garis ke kanan di bawahnya, dan terakhir tambahkan lagi garis ke bawah dan belokkan ke kanan. Yang kelima adalah miem. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Mu. Cara penulisannya, tarik garis kecil ke bawah, lalu beri garis ke arah kanan dan dibelokkan ke bawah, dan terakhir, beri garis yang lain ke arah kanan, sehingga alfabet ini hampir mirip dengan bentuk kotak. Yang keenam adalah biop. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Pu. Cara penulisannya, tarik 2 garis ke bawah, lalu 2 garis yang lainnya ke arah kanan di antara mereka. Yang ketujuh adalah siot. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Su. Cara penulisannya, tarik garis serong ke kiri bawah, lalu tarik garis yang lain ke serong kanan. Yang kedelapan adalah ieng. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. U. Cara penulisan huruf ieng ini sangat gampang loh. Kita tinggal bikin bentuk lingkaran dan jadilah ieng. Yang kesembilan adalah jiet. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Chu. Cara penulisannya, tarik garis ke kanan lalu belok ke serong kiri dan tarik garis yang lain ke arah serong kanan. Yang ke-10 adalah chiet. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Chu. Cara penulisannya sama seperti jiet tadi, namun chiet diberi garis kecil di atas. Yang ke-11 adalah kiet. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Ku. Cara penulisannya sama seperti kiok, namun diberi garis kecil di tengah seperti ini. Yang ke-12 adalah tiet. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Tu. Cara penulisannya sama seperti diget, namun disematkan garis kecil di tengahnya, seperti ini. Yang ke-13 adalah piep. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Pu. Cara penulisannya, tarik garis ke kanan, lalu beri 2 garis kecil ke arah bawah, dan ditutup kembali dengan garis ke arah kanan di bawahnya. Dan yang terakhir adalah hit. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Hu. Cara penulisannya, tarik garis kecil ke arah kanan, lalu tarik garis yang lebih panjang di bawahnya, terakhir beri lingkaran di bawahnya lagi, dan jadilah hit. Konsonan ganda yang pertama adalah sangkiok. Cara pengucapannya sebagai berikut. Ke. Cara penulisannya, tarik garis ke kanan, lalu belokkan ke arah bawah. Ulangi di sebelah kanannya.
Yang kedua adalah sang diket. Cara pengucapannya sebagai berikut. Te, te. Cara penulisannya, tarik garis ke kanan, lalu tarik garis yang lain ke arah bawah dan belok ke arah kanan lagi. Ulangi di sebelah kanannya. Yang ketiga adalah sang diep. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Pe, pe. Cara penulisannya, tarik 2 garis ke bawah, lalu 2 garis yang lainnya ke arah kanan di antara mereka. Ulangi di sebelah kanannya. Yang keempat adalah sang siot. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Se, se. Cara penulisannya, tarik garis serong ke kiri bawah, lalu tarik garis yang lain ke serong kanan. Ulangi di sebelah kanannya. Yang terakhir adalah sang jiet. Cara pengucapannya adalah sebagai berikut. Ce, ce. Cara penulisannya, tarik garis kanan lalu belok ke serong kiri dan tarik garis lain ke arah serong kanan. Ulangi di sebelah kanan. Nah, setelah belajar huruf Hangul tadi, ada beberapa hal yang wajib kita ketahui loh. Yang pertama, penempatan suku kata. Alfabet Hangul harus ditulis dengan mengumpulkan konsonan dengan vokal. Konsonan ditempatkan pada posisi bunyi awal dan bunyi akhir suku kata, sementara vokal ditempatkan pada posisi bunyi tengah. Cara menggabungkan konsonan dan vokal menjadi suku kata adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditempatkan konsonan pada bunyi awal dan vokal pada bunyi tengah, seperti berikut. Ieng sebagai konsonan ditempatkan di kiri sebagai bunyi awal, dan A sebagai vokal ditempatkan di kanan sebagai bunyi tengah. Lalu giok sebagai konsonan ditempatkan di kiri sebagai bunyi awal dan A sebagai vokal ditempatkan di kanan sebagai bunyi tengah. Yang kedua, ditempatkan konsonan pada bunyi awal dan vokal pada bunyi tengah seperti berikut. Ieng sebagai konsonan ditempatkan di atas untuk bunyi awal, lalu U sebagai vokal ditempatkan di bawah sebagai bunyi tengah. Lalu giok sebagai konsonan ditempatkan di atas untuk bunyi awal, lalu U sebagai vokal ditempatkan di bawah untuk bunyi tengah. Yang ketiga, ditempatkan konsonan pada bunyi awal, huruf vokal pada bunyi tengah, dan tempatkan lagi huruf konsonan pada bunyi akhir, seperti berikut. Ieng sebagai konsonan ditempatkan di atas sebagai bunyi awal, lalu U sebagai vokal ditempatkan di tengah sebagai bunyi tengah, dan giok sebagai konsonan ditempatkan di bawah sebagai bunyi akhir. Lalu giok sebagai konsonan ditempatkan di atas sebagai bunyi awal, lalu U sebagai vokal ditempatkan di tengah sebagai bunyi tengah, dan giok sebagai konsonan ditempatkan di bawah sebagai bunyi akhir. Yang keempat, ditempatkan huruf konsonan pada bunyi awal, vokal pada bunyi tengah, dan huruf konsonan pada bunyi akhirnya, seperti berikut. Ieng sebagai konsonan ditempatkan di kiri sebagai bunyi awal, lalu A sebagai vokal ditempatkan di kanan sebagai bunyi tengah, dan giok sebagai konsonan ditempatkan di bawah sebagai bunyi akhir. Lalu giok sebagai konsonan ditempatkan di kiri sebagai bunyi awal, lalu A sebagai vokal ditempatkan di kanan sebagai bunyi tengah, dan giok sebagai konsonan ditempatkan di bawah sebagai bunyi akhir. Yang kelima, ditempatkan huruf konsonan pada bunyi awal, lalu huruf vokal perluasan di bagian tengah, seperti berikut. Ieng sebagai konsonan ditempatkan di atas sebagai bunyi awal, lalu Wi sebagai vokal perluasan ditempatkan di bawah sebagai bunyi tengah, lalu giok sebagai konsonan ditempatkan di atas sebagai bunyi awal, lalu Wi sebagai vokal perluasan ditempatkan di bawah sebagai bunyi tengah. Dan yang terakhir, ditempatkan huruf konsonan pada bunyi awal, huruf vokal perluasan pada bunyi tengah,
dan huruf konsonan pada bunyi akhir seperti berikut. Ing sebagai konsonan ditempatkan di atas sebagai bunyi awal, lalu wa sebagai vokal perluasan ditempatkan di tengah sebagai bunyi tengah, dan giok sebagai konsonan ditempatkan di akhir sebagai bunyi akhir. Lalu giok sebagai konsonan ditempatkan di atas sebagai bunyi awal, lalu wa sebagai vokal perluasan ditempatkan di tengah sebagai bunyi tengah, dan giok sebagai konsonan ditempatkan di akhir sebagai bunyi akhir. Dan yang kedua, kita juga harus memahami bunyi konsonan akhir, yaitu konsonan yang bertempat pada bunyi akhir atau jongsong. Konsonan akhir hanya dapat dilafalkan menjadi 7 macam bunyi, sehingga konsonan yang berada pada posisi bunyi akhir hanya dapat dilafalkan menjadi 7 macam bunyi saja, seperti berikut. Yang pertama, konsonan akhir giok, kiek, dan sanggiok. Konsonan tersebut berbunyi K. Contohnya, sok, buok, bak. Yang kedua, konsonan akhir nien. Konsonan akhir ini berbunyi N. Contohnya, mun, son, pyeonji. Yang ketiga, konsonan akhir diget, siot, ciet, ciet, piet, hiet, dan sangsiot. Konsonan akhir tersebut berbunyi T. Contohnya, ot, kot, ket, deta, nata, parata, itta. Yang keempat, konsonan akhir riel. Konsonan akhir ini berbunyi L. Contohnya, mal, sul. Yang kelima, konsonan akhir miem. Konsonan akhir ini berbunyi M. Contohnya, som, pam. Yang keenam, konsonan akhir biep dan piep. Konsonan akhir ini berbunyi P. Contohnya, pap, up. Dan yang terakhir adalah konsonan ing. Konsonan akhir ini berbunyi eng. Contohnya, pang, kang. Oh iya, selain itu, apabila konsonan ganda menjadi konsonan akhir, bisa saja dilafalkan sesuai dengan konsonan pertama pada konsonan ganda, atau dilafalkan sesuai dengan konsonan kedua pada konsonan ganda. Yang dibunyikan sesuai dengan konsonan pertama, yaitu huruf nien ciet, nien hiet, riel piep, piep siot. Contohnya, angka, 많다, 여덟, 없다. dan yang dibunyikan sesuai dengan konsonan kedua adalah konsonan ganda riel giok dan riel miem. Contohnya, 닭, 덥다, 맞다, 젊다. selesai deh penjelasan mengenai Hangul. Bagaimana? Tidak sulit bukan? Seringlah berlatih agar bisa semakin lancar dan paham. Sekarang, mari kita coba kemampuanmu membaca kosakata Korea. Perhatikan kosakata-kosakata berikut, dan kami akan memberi waktu 5 detik untuk kamu membacanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo coba baca kosakata berikut. Sekali lagi yuk. 빵, 딸기, 옷, 꽃, 닭, 사과, 시계, 휴지, 돼지, 의자. Nah, sudah belajar Hangul dan latihan membaca. Sampai sini dulu ya video pembelajaran yang pertama ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.